Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'asri wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bunyai 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bunyai 2, SD Negeri Bunyai 1 dan SD Negeri Karangsari Kecamatan Ciranjang. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tanggal 7 November tahun 2022 kita dapat berkumpul di SD Negeri Buni Ayu 2 dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas, salah satu tugas kami dalam pendidikan calon guru penggerak. Pertama-tama saya bertiga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Buni Ayu 2 yang telah memberikan kesempatan fasilitas kepada kami untuk menyelenggarakan salah satu tugas atau pemenuhan tugas dalam pendidikan CGP Angkatan 6 tahun 2022. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengimplementasikannya di sekolah masing-masing untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari Senin yang agak mendung ini kita berbahagia, yaitu satu kedatangan dari guru kami sama yang dari Ciranjang dan juga rekan-rekan kita di Hurwangi. Ini kesempatan emas sekali dalam kegiatan balik diseminasi budaya
positif. Nah itu mohon ini adalah suatu pembelajaran yang baik bagi kita untuk simak sampai dengan selesai. Silakan Bapak dan Ibu refleksikan apa yang dihasilkan pada hari ini bisa ditularkan oleh Bapak dan Ibu kepada anak-anak di kelasnya masing-masing. Atas perhatiannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara balik diseminasi budaya positif pada hari ini kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti lanjut ke materi, nanti ada permainan. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita bermain bersama-sama untuk membangun pemahaman. Jadi sebelum nanti kita ke materi, kita coba dulu simulasi permainan yang nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita sama-sama bahas. Nah ini kan untuk simulasi ya, boleh nanti dari SD Bunda Ayu 1 bikin satu kelompok yang terdiri dari 3 orang gitu. Kemudian dari kelompok sebelah sana Anggap Sari 3 orang. Kemudian dari Bunda Ayu 2 3 orang gitu. Yang di depan 1 dan 2 nanti matanya ditutup pakai masker. Nah yang di belakang itu akan jadi penunjuk arah. Nah, tapi nggak boleh berbicara ya Bapak Ibu. Nanti saya kasih bola grup yang ini, misalkan bolanya. Untuk grup SD Buni Ayu 1 dicari bola yang warna blue, tapi tidak boleh berbicara. Ya, stop ditutup dulu. Dipegang pundaknya. Nah, silakan cari kesepakatannya terlebih dahulu. Kalau ini mau gimana, ini mau gimana. Jadi tidak boleh mengeluarkan suara. Ini random disimpannya di mana, yang belakang nanti cari. Ya. Ya. Pastikan tidak terlihat. Tidak. Kalau tidak terlihat, pegang. Bisa pegangan kan? Bisa. Pegangan bisa. Nah, boleh dipegang pundaknya. 1, 2, 3. Ada yang salah nggak tadi kodenya? Nggak ada. Yang ini 2. Apa yang terkumpul salah nggak? Jongkok kayak berdiri ayat deh. Saya. Ini kesepakatannya makan. Berarti kami berharap bahwa menganalogikan seperti ini Bapak Ibu juga nanti di sekolah usahakan makan ini yang depannya misalkan kepala sekolah, Bapak Ibu teh guru-gurunya, berarti harus ada apa antara sekolah dengan guru, harus ada kekompakan dan juga kesepakatan. Mengimbangkan hari ini bisa diluarkan lagi atau dilaksanakan di sekolah secara bersama-sama dengan kekompakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada mohon kadang kan kalau di sekolah ada kesepakatan yang dari satu guru dengan satu guru itu tidak sama, tapi hal itu harus dianggap, perbedaan itu harus dianggap sesuatu yang wajar dan bisa dibicarakan. Kadang ketika kepala sekolah punya satu kebijakan,
kalau tidak dibicarakan secara baik, maka kebijakan tersebut bisa berjalan atau tidak? Tidak. Nah, hal itu yang kami analogikan barusan, bahwa harus ada kekompakan, kesinambungan antara kepala sekolah dan juga kita sebagai rekan guru. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Betul yang tadi dikatakan oleh Bu Nenti, bahwa kita sebagai elemen sekolah itu, baik kepala sekolah sebagai unsur pimpinan, kemudian kita sebagai tenaga pendidik, kemudian murid. Jadi kalau tadi 3 orang, anggap yang paling belakang itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang menjadi atau yang mengarahkan, kemudian menularkan kepada kita posisinya ada di tengah nih. Jadi yang menyambungkan apa yang menjadi kebijakan kepala sekolah, kita sampaikan, kita aplikasikan kepada murid kita yang ada di depan. Keberhasilan satu sekolah atau lembaga pendidikan itu dapat dilihat dari kualitas dari peserta didiknya atau kualitas muridnya. Kualitas murid itu dapat kita bangun dengan adanya budaya positif. Budaya positif itu, Bapak Ibu, kalau di sekolah misalkan ada tidak kegiatan-kegiatan yang kita harapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai positif atau karakter pada jiwa murid. Misalkan di Bunai 1 ada tidak kegiatan-kegiatan yang kita harapkan dapat menumbuhkan karakter atau nilai positif pada murid? Ada tidak kegiatan di sekolah misalkan di Bunai 1? Contohnya misalkan sholat duha misalkan gitu. Kemudian di Karangsari ada tidak? Sama sholat duha juga ya. Itu juga merupakan usaha kita atau upaya sekolah untuk menumbuhkan nilai atau karakter. Nilai apa yang ingin ditumbuhkan ketika ada pembiasaan sholat duha? Nilai apa? Religi. Kemudian nilai apa lagi? Akhlak mulia. Kemudian apa lagi? Beriman, bertakwa gitu ya. Kalau profil pelajar Pancasila, Pedar, poin nomor hiji adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila. Jadi nilai yang ingin atau diharapkan muncul ketika ada pembiasaan sholat duha itu. Secara tidak sadar, anak dilatih untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Poin pertama itu ya, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, sebetulnya budaya-budaya positif itu sudah kita laksanakan ya. Cuma kita tidak tahu itu budaya positif. Baik di Bunai 2, Bunai 1, di Karangsari sebetulnya sudah kita laksanakan. Tinggal satu konsisten, terus laksanakan sesering mungkin, serutin mungkin, dan konsisten dilaksanakan. Insya Allah nanti perlahan-lahan muncul tumbuh nilai dan karakter pada murid yang kita harapkan. Itu punya filosofi bahwa murid itu bukan kertas kosong. Anak itu sudah punya potensinya masing-masing. Jadi lamun gambar mah masih burem gambar nanti, tapi itu saya gambaran. Nah, tugas kita menebalkan gambar potensi yang ada di murid. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti itu, mual aya kan posisinya maksa budak misalkan gitu ya, supaya langsung bisa gitu ya. Ada istilah menuntut dalam KHD itu, ada istilah memaksa. Nah, tinggal nanti kita introspeksi apa yang kita laksanakan di kelas itu, apakah termasuk sifat yang menuntun, membimbing, atau yang memaksa anak supaya bisa. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi agar di sekolah itu muncul budaya positif, maka kita harus menyediakan lingkungan positif juga. Peran kita penting ya Bapak dan Ibu.
karena kita itu sebagai apa? Role model, gitu ya, sebagai contoh, anu dicontoh, anu ditinggal ku murid. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan satu ilusi guru mengontrol murid. Nanti lebih jelasnya dipaparkan oleh Bu Cahya dan Bu Nenti. Saat kolaborasi sareng Pak Indra sareng Bu Nenti kanggo ngalaksanakeun aksi nyata ieu abdi bade nyangga materi teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu adalah motivasi eksternal, motivasinya dari luar. Jadi kita melaksanakan tata tertib, melaksanakan aturan, melaksanakan semua yang diperintah bukan dari dalam diri kita sendiri, namun merasa takut untuk dihukum atau merasa tidak nyaman saat kita ditegur. Misalkan di sekolah piwarang melaksanakan seragam dengan lengkap. Anak-anak itu bukan karena keinginannya, tapi saat anak-anak tidak lengkap di seragam sekolah, maka mereka akan memperoleh teguran atau dipermalukan oleh teman-temannya. Nah, timbullah rasa motivasi itu, motivasi dari luar. Dia melengkapi semua atribut sekolahnya karena ketakutan, rasa takut dan rasa tidak nyaman saat ditegur oleh orang lain. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Nah, ini contohnya saat seseorang atau anak-anak disuruh mengerjakan sesuatu. Anak mau mengerjakan sesuatu, namun saat ada imbalannya. Guru juga sama. Saat guru disuruh untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dan diberikan reward atau penghargaan bentuknya bentuk materi, akan menimbulkan motivasi eksternal, yaitu bukan dari dalam dirinya sendiri. Datang tepat waktu, datang pagi-pagi, hoyong kapuji ku renengsangan, hoyong kapuji ku kepala sekolah, hoyong kapuji ku murid. Nah, itu bukan dari dalam diri kita. Komo anu sekolah ya sasasi rutin datanglah subuh kayak hadiah misalkan. Nah, itu bukan dari dalam diri, tapi tetap masih ada dorongan dari luar. Sebetulnya itu tidak masalah ya, saat anak atau guru melaksanakan disiplin dengan cara apapun, tidak apa-apa menjadi seseorang yang disiplin, namun tidak akan lama atau tidak akan langgeng saat seseorang penghargaannya berkurang, atau saat biasanya diberikan penghargaan, ucapan, pemberian hadiah, dan waktu berikutnya tidak ada penghargaan lagi, maka si motivasinya itu hilang sendiri. Ya nama terus tara dinilai, terus tara dipuji, mau yang nama reaksinya sama kayak seperti itu. Sami barangkali oke, saat anak biasanya dipuji, mau terus-terusan diberikan imbalan, anak akan terus-terusan menuntut. Saat guru tidak memberikannya, maka anak juga tidak akan melakukannya. Nah, itu keburukannya atau hal yang negatif dari motivasi eksternal itu. Motivasi yang terbaik adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasinya datang dari diri, dari dalam diri. Sebagai guru, saya datang pagi-pagi bukan ingin dipuji. Itu mah bonusnya dipuji, dikasih hadiah. Tapi karena rasa tanggung jawab kita, rasa tanggung jawab dari dalam diri kita sebagai contoh, sebagai orang yang selalu memberikan teladan, seperti pemikiran Hajar Dewantara itu yang ingar sasun tulada ing madya mengungkar satu turi handayani. Nah, salah satunya memberikan contoh kepada murid agar murid mau datang tepat waktu atau mengerjakan tugas tepat waktu, diberikan contoh oleh guru-guru seperti itu. Nah, motivasi itu bagaimana cara menanamkannya? Kita juga guru harus sama-sama menanamkannya dari dalam diri kita dengan terus memberikan motivasi pada diri anak serta
menunjukkan hal-hal positif dan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak. Kemudian ini ada budaya positif. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, yang terakhir mencapai ke budaya positif ini. Awal dari budaya positif bisa tercipta itu tidak betul kata Pak Indra, tidak instan. Hari ini kita melakukan kebiasaan, besok proses itu bisa ditemukan, tapi butuh proses yang berkesinambungan, konsistensi, tidak berhenti. Nah, budaya positif itu sangat berpengaruh dengan kemajuan sekolah, karena saat sekolah tidak ramah anak, tidak menunjukkan positif, maka kualitas pendidikannya pun tidak akan bisa maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, akan ditutup oleh Ibu Neti. Bapak Ibu, melanjutkan dari materi yang bercahaya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Atau sebelum ke keyakinan kelas, biasanya saya buat peraturan kelas. Baru pas CGP saya juga tahu yang kesepakatan kelas. Jadi pas kita udah ada yang pernah belum bikin? Sudah ada yang belum. Nah, jadi perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan tata tertib dan kesepakatan kelas itu, kalau peraturan kan biasanya kita yang bikin ya, harus datang jam 6 di sekolah, jam 7, pokoknya rumah tuh yang apa, baju harus rapi, harus seragam. Nah, kalau di kesepakatan kelas adalah peraturan yang kita buat adalah berasal dari individu anak tersebut. Tugas kita hanya mengkoordinir pendapat-pendapat mereka untuk dijadikan sebuah kesepakatan. Nah, dengan cara tersebut diharapkan mereka lebih mau mentaati peraturan tersebut karena mereka yang buat sendiri. Nah, kita hanya memfasilitasi atau memberikan beberapa pilihan atau mengarahkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, dilarang mengganggu orang lain atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita arahkan anak, misalkan, oke, kita mau buat kesepakatan kelas ya. Yang pertama, Ibu mau nanya dulu nih, kira-kira apa kesepakatan kelasnya? Misalkan, Bu, aku mah nggak mau telat ke sekolah, berarti peraturan tentang datang ke sekolah, misalkan 15 menit ke sekolah. Biasanya boleh pakai sticky note kayak gitu, nanti ditempel ke papan tulis, terus kita koordinir, kita koreksi, dan diusahakan kalimatnya positif ya. Bisa jangan yang negatif, positif aja. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu, jangan mengganggu murid, jangan pakai jangan ya, menghormati murid, kalimatnya begitu, positif ya. Tidak boleh makan di kelas, jangan seperti itu, tapi tertib di kelas atau sopan ketika mendengarkan ibu guru. Nah, kita koordinir, kita verifikasi semua kesepakatan tersebut, kita tulis atau kita print, kita tempelkan di kelas. Nah, jadi ketika mereka melanggar aturan tersebut, kita ingatkan, kita kembalikan. Ini loh kesepakatan kalian yang bikin. Berarti mau tidak mau kalian harus mentaatinya. Dengan cara tersebut diharapkan anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Jadi bukan hanya hadiah, tidak takut dengan hukuman, tapi mereka menghargai kesepakatan atau keyakinan yang dibuat oleh mereka sendiri. Nah, berawal dari kesepakatan itu, kita harapkan kesepakatan itu bisa berubah menjadi sebuah keyakinan yang diyakini oleh semua anggota kelas, termasuk guru ya Bu. Jadi semua anggota kelas juga harus ikut mentaati dan juga saling mengingatkan. Nah, gitu. Dibuat, ditempel. Dan ketika anak melaksanakan pelanggaran atau melakukan pelanggaran, kita balikan ke keyakinan tersebut. Ketika semua guru sudah melaksanakan kesepakatan dan keyakinan, otomatis sekolah tersebut juga bisa positif atau tidak? Positif. Tapi kalau satu kelas saja yang melaksanakan, positif atau tidak? Nah, di sini letaknya bahwa kita harus berkolaborasi. Kita harus menularkan kepada kelas yang lain supaya sekolah tersebut secara keseluruhan bisa menjadi positif seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelasnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tidak ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan juga sebetulnya bisa jadi sebuah hukuman bagi murid kalau dilakukan secara berlebihan. Terus-terusan budak tadi wowo ikut penghargaan.
Jadi ketika dia tidak punya penghargaan, dia mau tidak berusaha. Nah, seperti itu. Di hukum juga sama, ya. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu misalkan anak melakukan pelanggaran, si hukuman ditimbulkan atau diadakan oleh kita sendiri. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ada bisa kesepakatan. Nih kalau nanti kalian ya datang telat ke sekolah, konsekuensinya mau apa? Contoh pelanggaran yang paling sering ibu dapatkan itu apa yang ibu temui? Pelanggaran atau hal-hal di luar yang tidak ibu kehendaki di kelas itu apa saja yang sering muncul? Belut. Nanti siring ledek datang nami kolotnya, nami bareto itu saya manggil bu Miron. Nah, Bapak Ibu, ini juga saya tercerahkan sejak CGP. Bareto mah dipikir teh mun budak Miron keulu teh ambang we budak teh ya. Padahal tidak seperti itu, Bu. Anak melanggar suatu aturan atau melakukan pelanggaran karena dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Tugas kita adalah mengenali apa kebutuhan dia yang tidak terpenuhi tersebut. Ya, ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah survival, kebutuhan bertahan hidup. Terus ada cinta kasih atau diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Nah, tugas kita adalah mengenali ini si anak kenapa nih berbuat pelanggaran tersebut. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, tugas kita adalah menanyakan kasih Agus teh alasan teh kunaon. Kira-kira di antara 5 kebutuhan tersebut, apa yang dia tidak penuhi? Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, maka kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah kebutuhan hidup. Berarti kurang atau tentunya kasihan 1.000-2.000 mah ya buat jajan. Terus apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti caper, dia butuh perhatian, ngeganggu teman-temannya teh ya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah ia merasa heran karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti keinginannya apa? Penguasaan, dia senang jadi orang yang dipikasian ku batur. Nah, kita bisa mengarahkan kebutuhan yang tidak terpenuhnya itu sehingga dia merasa terpenuhi. Misalkan dia penguasaan nih, atau kurang kasih kepercayaan lebih ya jadi KM, atau misalkan Gus, ibu pernah ninggalinnya kasih besi dia, mungkin dia akan lebih memanfaatkan kemampuan untuk berkuasa itu dengan hal yang positif seperti itu ya. Jadi dengan mengenali dan juga berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, diharapkan pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa sedikit berkurang. Tadi tentang bagaimana cara kita menyikapi jika anak melakukan pelanggaran. Posisi kita mau di mana nih? Kita introspeksi bareng. Posisi kita di mana selama ini ketika anak melaksanakan atau melakukan pelanggaran. Ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebelum nanti kita sama-sama belajar, saya ingin tahu dulu Bapak dan Ibu, posisi kontrol biasanya di kelas lebih memilih yang mana? Memposisikan sebagai penghukum kah? Atau pembuat merasa bersalah? Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Yang lebih sering kita lakukan di kelas? Pemantau, Bu Irma. Yang lain mungkin? Teman, sesuai kondisi mungkin ya. Sama-sama belajar. 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum. Guru berbuat yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Jadi posisi guru anu memposisikan sebagai penghukum itu melakukan itu di kelas. Kemudian guru berkata nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Manajer merupakan posisi paling ideal.
posisi yang paling ideal dari seorang guru. Akhir itu ada restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi posisi upaya untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang memperbaiki kesalahannya siapa? Kita atau murid yang melakukan kesalahan? Kalau lihat dari pengertian itu, mana pengertian? Kalau lihat dari pengertian itu, yang memperbaiki kesalahan itu kita atau murid? Kita, guru gitu. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki, betul. Jadi kita hanya berperan sebagai fasilitator yang menuntun, membimbing anak satu sadar akan kesalahannya. Jadi karena sudah dibuat tadi keyakinan kelasnya, jadi awal mula kesepakatan kelas, kemudian meningkat jadi keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh warga kelas. Jadi tahu anak teh ketika melakukan kesalahan. Jadi kita hanya mengingatkan berarti pada proses restitusi. Apakah yang dilakukan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Jadi posisi kita satu hanya mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian menuntun siswa atau murid untuk apa? Memperbaiki kesalahan. Kumaha ieu? Carana misalkan dia murang kali teh telat datang ke sekolah. Kita tanya dulu kan? Kenapa kesiangan? Jangan dulu menanya kenapa kesiangan, tanya dulu kenapa dipanggil sama ibu bisa atau dipanggil sama bapak. Rumah saheula kan ada anak ketika misalkan untuk rumah nih melakukan kesalahan, kita sadarkan dulu anak itu. Ya. Jadi apa yang menyebabkan kamu dipanggil oleh bapak? Kalau masih kena can sadar, misalkan ada tidak keyakinan kelas yang dilanggar oleh kamu, gitu. Jadi kita tuntun supaya anak akan sadar akan kesalahannya. Kemudian kita tanyakan alasannya. Kenapa bisa telat? Kan banyak alasannya. Wengi Pak nonton TV dugikeun ka jam 12. Wengi Pak main ML misalkan dugikeun ka jam 11 misalkan gitu. Nah, muncullah alasan-alasan itu. Kemudian kita bimbing supaya anak memecahkan masalah itu. Nah, enak kumaha ya carana supaya bangunna teu kasiangan, kumaha? Muncullah di anak teh apa wengi mah moal wengi teuing bobotna. Nah, itu kan pemecahan masalah, tapi asalna di murid. Kita hanya membimbing. Nah, restitusi ini merupakan cara untuk lebih memunculkan motivasi internal tadi. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan untuk maksa kamu orang kali. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada 3 langkah yang dapat kita ambil ketika melakukan perlakuan restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Contohnya di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adanya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Diawali tadi naroskeunlah supaya sadar, muncul kesadaran bahwa anak itu telah melanggar salah satu keyakinan kelasnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sudah sadar, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang dilanggar oleh murid kita. Kemudian yang terakhir ada menstabilkan identitas, yaitu di dalamnya tadi anak kita bimbing untuk mencari solusi akan permasalahan yang murid hadapi. Ini
pada form umpan balik diseminasi budaya positif ini, refleksi bahan-bahan refleksi yang sudah atas penjelasan yang sudah kami paparkan, diterimanya seperti apa? Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir mengajar pada murid dulu gimana ngajar, tapi akhirnya pas tercerahkan tidak. Kalau tercerahkan berarti ternyata harus apa. Kemudian yang keduanya nanti kedepannya ada langkah kecil yang akan saya lakukan setelah melakukan diseminasi ini di kelas akan seperti apa. Menutup kegiatan acara ini, maka kita bersama-sama membacakan doa akhir majelis. Insya Allah saya akan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.